Jadi jangan kita misalnya makan yang memang kita tidak kuat untuk membelinya, terus kita paksakan untuk membeli, dan kita paksakan sehingga dengan makanan yang memang kita tidak mampu untuk membelinya akan mengakibatkan Anda mempunyai beban yang sangat tinggi. Kenapa? Dengan penghasilan yang sedikit Anda makannya lagi-lagi kelebihan, sehingga akan numpuk hutang-hutang Anda dengan hanya makan saja. Tetapi agama tidak menganjurkan untuk itu. Dan jika kita memang makanlah dengan secukupnya, dengan makan makanan yang halal. Contoh, kalau misalnya memang kita mampu makan lauknya dengan tempe, ya silakan, tidak apa kok. Dan jika kita mampunya dengan daging, ya silakan. Tetapi di situ tidaklah makan yang terlalu berlebih. Karena jika kita makan berlebihan juga kita akan mengganggu kesehatan kita, sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas yang memang semestinya kita lakukan, karena kita makan terlalu banyak sehingga kekenyangan, dan itu akan mengakibatkan penyakit yang timbul dan akan mengganggu kesehatan kita. Karena kesehatan sangat penting buat kita melaksanakan kegiatan. Misalnya kalau badan kita tidak enak, ya mau ngapain aja tidak enak, lemas. Karena banyak sekali orang yang melakukan aktivitas karena badannya tidak enak, tapi jadinya dia tidak melakukannya. Jadi kalau badan kita sehat, maka apapun yang kita lakukan akan otak kita akan lebih jernih lah. Otak kita akan lebih fokus kepada apa yang kita lakukan. Jadi pada intinya manusia tidak boleh makan terlalu banyak berlebihan, karena Nabi pun menganjurkan kepada kita, makanlah kau berhenti sebelum kau kenyang. Jadi jangan kekenyangan. Artinya kalau misalnya kita makannya enak, makannya misalnya lauknya misalnya ada sop daging, soto babat dan lain sebagainya. Di situ adanya lalaban pete, yang doyan pete, dan apalagi itu ada jengkol dan lain sebagainya. Itu jika memang kita makannya lahap dan memang karena lauknya enak, dan kita lupa di situ kita makan kebanyakan, dan kita akan ngantuk karena kebanyakan, bukannya malah sehat, malah justru akan menambah penyakit buat kita. Jadi untuk makan kita juga harus lihat, kita itu makan untuk apa? Untuk ibadah atau untuk apa? Jadi jika kita makan untuk ibadah, melaksanakan aktivitas dengan niat ibadah, insya Allah itu ada pahalanya. Kita akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi jika kita makan dengan niat yang tidak baik, niat-niat yang memang niat yang lainnya, ya kemungkinan tidak ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat ibu-ibu yang mungkin kadang melakukan aktivitas dengan misalnya masak atau lain sebagainya dengan hati yang ikhlas, insya Allah ada pahalanya. Tapi jika dia melakukan aktivitas dengan istilahnya ngomel mulu, sono sini, capek dan mengeluh sebagainya, ya nanti tidak ada pahalanya. Karena lakukanlah hal-hal yang memang sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi bukan berarti itu ibu-ibu juga melakukan aktivitas, jadi dia juga sebagai seorang suami juga memang harus membantunya. Jadi jangan semua itu dilimpahkan kepada bini itu memang kadang kita itu suka nggak mau ngalah gitu, mentang-mentang ada bininya aja. Tapi tidak juga demikian.
Tapi memang kita saling membantu dalam agama itu tidak tidak harus mau dia ini itu. Kamu mau kita bisa membantu ya silakan membantu, kalau tidak ya jangan ngoceh mulu, itu masalahnya. Jadi semoga apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanlah dengan sesuai dengan kemampuan Anda. Jika Anda tidak mampu untuk makan yang lauk yang enak ya jangan kau paksakan, karena akan mengganggu isi kantongmu dan akan mengganggu otakmu, akan pusing itu. Kenapa kita tidak mampu? Ya kita paksain, itu bahaya sekali. Jadi ingat, kalau kita mau makan itu ya sesuai dengan kemampuan kita. Jadi makan itu ya sesuai, kalau misalnya kita ya misalnya beli tempe ya tempe. Jadi kalau memang kita nggak mampu beli daging, jangan beli daging. Jadi itu. Tetapi kita sebagai manusia juga untuk usaha semaksimal mungkin. Misalnya di siang ini kita makannya cuma pakai tempe, karena kita ada usaha yang giat dan gigih, insya Allah kita akan mendapatkan lebih. Dan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika memang kaum itu tidak mau mengubahnya. Jadi intinya kita sebagai manusia usahalah semaksimal mungkin ya, dengan niat yang ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan kelebihan dan manfaat yang baik, dan badan kita menjadi